Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penculikan. Pelaku meninggalkan korban di toko kelontong sebagai jaminan ditukar dengan 2 tabung gas 3 kg. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Sejumlah warung makan dan tempat fotokopi di Depok, Jawa Barat yang berada dekat pemukiman warga ludes terbakar. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Antara gas sama korsleting, karena ini warung makan. Warga dihebohkan dengan kebakaran yang melanda 3 bangunan di kota Depok, Jawa Barat. Api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan gedung. Belum diketahui penyebab munculnya api, namun warga menduga api dipicu korsleting listrik. 5 mobil damkar yang dikerahkan baru berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja di bawah umur ditetapkan polisi sebagai tersangka tawuran yang menewaskan remaja berusia 19 tahun di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembunuhan terjadi dalam tawuran antar 2 kelompok yang menggunakan senjata tajam. Saat menganiaya korban, para tersangka dalam kondisi sadar. Dia tolong saya. Karena kan dia kalau ada apa-apa saya ngadu sama dia. Mariati terus menangisi kepergian Dimas Afratamat Putra, anak laki-lakinya yang tewas dalam tawuran di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia tak menyangka anaknya yang penurut dan pekerja keras harus tewas mengenaskan. Jasad korban dimakamkan keluarga di TPU Kemiri, Rawalangun, Jakarta Timur. Remaja 19 tahun ini meregang nyawa terkena sabetan senjata tajam di bagian dada. Aksi tawuran yang terjadi dini hari terbilang sadis. 2 kelompok didominasi anak muda saling serang menggunakan senjata tajam. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 8 pelaku tawuran, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Ironis karena pelaku masih di bawah umur. Kita penahanannya tidak di tempat kita, tapi nanti ada tempat penitipan anak. Ini loh pengaruh alkohol atau obat-obatan? Kalau pengecekan tes urinnya kita belum melakukan pengecekan, tetapi secara umum kalau kita lihat pada saat itu kondisinya tidak ada yang mabuk. 7 senjata tajam dan pakaian korban diamankan sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan keluarga pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 mengamuk dan merusak pintu lobi RSUD Brebes, Jawa Tengah. Keluarga hendak mengambil paksa jenazah pasien. Belasan pelaku perusakan ditangkap polisi. Puluhan warga mengamuk dan menggeruduk masuk ke RSUD Brebes, Jawa Tengah untuk mengambil paksa jenazah Dewi Wulandari yang diduga tewas akibat positif COVID-19. Keluarga bahkan nekat memecah kaca pintu utama rumah sakit dan menuju ruang jenazah. Ironis, wanita 33 tahun ini tewas dalam perawatan usai melahirkan bayinya. Jasadnya lalu dibawa ke rumah duka di Desa Sawo Jejar. Kericuhan kembali terjadi saat petugas rumah sakit datang untuk memakamkan korban sesuai protokol kesehatan. Keluarga histeris menolak, menilai ada kejanggalan pada hasil tes swab korban yang hasilnya keluar dalam waktu 1 hari. Tes COVID kan 2 hari, Pak. Kenapa kok baru 1 minggu keluar? Yang saya sesalkan itu, Pak. Berarti nggak percaya itu hasilnya, Pak? Iya, makanya dari warga sini ngambil paksa jenazah itu, Pak. Sebelumnya istri jenengan sakit apa, Pak?
Ya memang ada komplikasi lambung sih. Oh, lambung. Ya, tapi kan Pihak rumah sakit membantah tuduhan dan menyatakan kondisi korban sudah kritis. Pulang paksa, ternyata terus positif. Ternyata ini hasilnya juga sudah positif. Ternyata si pasien ini minta tidak memenuhi aturan kalau COVID itu. Ya. Nasihat dari pihak korban, akhirnya pihak korban mengerti dan paham, dan sekarang almarhum sudah kita mau lakukan pemulasaran dan nanti akan kita makam sesuai dengan prokes. Setelah melalui negosiasi, jasad korban dimakamkan sesuai protokol kesehatan, sementara warga yang nekat merusak rumah sakit diamankan polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang wanita di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ibu dua anak ini tewas setelah motornya ditabrak mobil milik seorang anggota polisi yang terlibat kejar-kejaran dengan mobil lain. Keluarga menuntut agar penabrak diganjar hukuman setimpal. Kecelakaan maut yang menewaskan Pinkan Lumintang, ibu muda pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih diselidiki polisi. Wanita 30 tahun warga Depok ini tewas setelah motornya ditabrak mobil yang dikendarai seorang anggota polisi. Selain memeriksa 6 orang saksi dan kamera CCTV, Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan 3 kali olah TKP. Penyidik juga melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kecelakaan maut ini. Anggota polisi atas nama H ini dan juga masyarakat yang pakai Hyundai hitam atas nama HN ini juga statusnya masih sebagai saksi. Nanti dari hasil gelar perkara kita akan menentukan siapa yang menjadi tersangka, karena kejadian laka lantas yang kendaraan Innova menabrak 3 kendaraan sepeda motor ini yang mengakibatkan 1 meninggal luka berat itu ternyata tidak berdiri sendiri. Ada kejadian yang terjadi di awal sebelumnya kecelakaan. Menurut saksi, mobil anggota polisi itu menabrak 3 sepeda motor dari arah berlawanan setelah hilang kendali saat terlibat kejar-kejaran dengan mobil lain. Begini-beginian akhirnya pas di putaran 28 berhenti, sama-sama berhenti. Akhirnya anak muda itu arogan gitu. Terus siapa ya, polisi ditantang. Nah kita lu gila lah, saya bilang gitu. Gak lama udah saya bawa food, saya muter sini. Atau lagi nih mobil ini dari samping kan, karena mungkin mau gunting tuh anak muda, karena anak muda katanya kencang ngebut di sono. Akhirnya udah pada nabrak ini, akhirnya hasilnya. Di situ pakai seragam apa pakai sipil? Seragam dinas, Oh, seragam dinas, outfit ya. Jenazah ibu 2 anak korban kecelakaan ini telah dimakamkan di TPU Bambon Beji, Depok. Suami korban menuntut pelaku bertanggung jawab dan diganjar hukuman setimpal. Pertama saya ingin beliau benar-benar bertanggung jawab ya atas kejadian untuk istri saya, untuk korban yang lain juga, dan untuk kedepannya lagi ya untuk hati-hatilah dalam berkendara mobil. Selain 1 korban tewas, seorang pengendara motor lain terluka parah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 perampok menyatroni minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Setelah menyekap karyawan, pelaku memakai seragam minimarket dan berpura-pura sebagai kasir. Aksi ini terbongkar warga yang curiga melihat laci kasir berantakan. Warga emosi terus menghakimi 1 perampok minimarket di Jalan Setu Cilengsi, Bekasi, Jawa Barat. Berupaya menyerang dengan senjata tajam, tangan pelaku diikat dengan tali. Komplotan perampok terdiri dari 5 pria beraksi saat minimarket masih dibuka untuk umum. Petugas asli minimarket disekap di lantai 2, lalu seragamnya digunakan 1 pelaku yang berpura-pura menjadi kasir. Bahkan pelaku sempat berbincang dengan pembeli yang kemudian curiga melihat kondisi laci kasir sudah berantakan. Dia memakai baju, sudah memakai seragam alfamart. Itu kan
untuk mengelabui, seperti untuk mengelabui. Setelah kita interogasi selama kurang lebih 15 menit, dia tetap belum ngaku juga tuh. Dan kecurigaan saya lebih kuat lagi pas melihat dari luar apa itu rokok-rokok sama laci yang ada di kas itu sudah berantakan. 4 rekan pelaku yang kabur kini diburu oleh aparat kepolisian. Warga diimbau untuk waspada dengan modus perampokan minimarket ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Kosong ditinggal pemiliknya sebuah rumah mewah di Ciledug, Tangerang disatroni pencuri. Pelaku beraksi seorang diri saat siang hari membawa kabur mobil dan sejumlah barang berharga. Aksi pelaku terekam CCTV. Dengan santai, pria pelaku perampokan ini melenggang masuk ke dalam rumah mewah di Komplek Bangun Reksa, Karangtengah, Tangerang, Banten. Sementara rekannya menggunakan jaket ojek online berjaga di atas motor. Pelaku beraksi siang hari saat situasi ramai, masuk ke dalam rumah dengan merusak gembok pagar dan mencongkel jendela rumah. Pelaku kemudian menggasak sejumlah barang berharga korban, seperti TV, laptop, bahkan membawa kabur mobil beserta surat-surat berharga. Diduga pelaku telah mengincar rumah korban yang sedang kosong karena ditinggal pemiliknya pulang kampung. Dia ngambil semua itu barang-barang, ada kunci, ada BPKB, semua diambilin semua. Setelah itu dia naik ke lantai 2. Dia ambil laptop saya di kamar, TV, Smart TV 50 inch, dimasukin ke mobil, terus ya. Polisi masih memburu pelaku perampokan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang bocah diculik dan ditinggalkan pelaku di toko kelontong sebagai jaminan ditukar dengan 2 tabung gas 3 kg. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.